Gara-gara cintanya ditolak untuk rujuk kembali. Aduh, cinta ditolak, golok bertindak. Tuh orang berdebah remaja, wah namanya Junaedi. Hatinya karena apa? Karena helmnya pinjam nggak dibalikin guys. Waduh, berdebah juga ya, gara-gara membalas dendam gitu. Karena dia dendam sama keluarganya si cewek ini guys. Klek, nah gelap kan? Pintu langsung dari belakang disikat abis sama si Junaedi ini. Dia buka celana. Nah juga nggak cuma mantan pacarnya ya, ibunya yang sudah meninggal dunia itu juga diperkaos. Nambah lagi satu orang berdebah guys, namanya Junaedi. Habisi satu keluarga mantannya gara-gara gak mau diajak balikan. Berdebah. Hai, apa kabar kamu? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja nih guys. Kita akan bahas kasus yaitu satu keluarga dihabisi oleh seorang remaja di Babulu guys. Aduh, udah dihabisi, diperkaos lagi keluarganya, gokil, berdebah. Nah, ini kronologi dari Junaedi. Wah, namanya berdebah sekali ya. Bukan nama Junaidinya ya, tapi orangnya ini berdebah sekali. Jadi si Junet ini guys ya, itu tuh menghabisi satu keluarga mantan pacarnya gara-gara cintanya ditolak untuk rujuk kembali. Aduh, cinta ditolak, golok bertindak. Waduh. Jadi ini kronologi singkatnya bagi teman-teman Let's Go yang pengen penasaran tapi malas dengerin cerita dari kasus kriminal. Nah, dengerin Let's Go aja. Jadi ada satu orang berdebah remaja, wah namanya Junaedi, pelajar SMK guys. Jadi kasusnya dia menghabisi nyawa satu keluarga mantan pacarnya, woi, gara-gara dirinya tuh sakit hati. Sakit hatinya karena apa? Karena helmnya pinjam nggak dibalikin guys. Waduh, berdebah juga ya, gara-gara cuman helm bro. Jadi keluarga korbannya ada 5 orang, yaitu ada Waluyo, Sri Winarsih, ini ayah sama ibu ya, itu umurnya 30-an tahun. Abis itu ada ketiga anak mereka, ada Risna, Vivi, sama Zalia. Nah, jadi si Risna ini itu umurnya masih 14 tahun. Risna ini tuh pernah menjalin cinta sama si Junet ini. Awalnya si Junet ini kan dia party gitu, minum-minuman keras bersama teman-temannya gitu. Habis mabuk-mabukan, nah seorang remaja SMK mabuk-mabukan pulang ke rumah, dianterin sama teman-temannya gitu. Mungkin pas mabuk itu cerita ya, bro, gue ini sakit hati banget bro. Si Risna nggak mau terima cinta gue balik gitu. Nah di bawah naungan alkohol gitu. Mungkin teman-temannya bilang, ya lu berdebah sih Junet. Muka lu nyebelin. Nah, jadi di bawah pengaruh alkohol, si Junet ini udah nyampe ke rumah dalam keadaan mabuk. Nah, kepikiran nih, ingin membalas dendam gitu. Karena dia dendam sama keluarganya si cewek ini, terutama yang cewek juga ya gitu. Akhirnya di rumah dia tuh ngambil parang, ngambil sajam. Nah, niatnya udah aku pengen membalaskan dendam gitu. Cintaku ditolak, parangku yang bertindak. Jadi dia habis ambil parang, kebetulan mereka ini tetangga ya, di lingkungan desa mereka. Nah, jadi dia langsung ke rumahnya si mantan pacarnya ini. Ke rumah mantan pacarnya bukannya bawa martabak buat meluluhkan hatinya, malah bawa parang. Nah, jadi pas udah sampai ke rumahnya, dia diam-diam gitu, tining, nah diem. Ada meteran listrik di rumah mantan pacarnya ini, si Risna ini, dimatiin guys. Klek, nah gelap kan? Tapi ayahnya Risna ini, si Waluyo ini, itu nggak ada di rumah. Jadi si berdebah Junet ini matiin listrik, nah tidak langsung beraksi. Dia memang nungguin mertuanya yang nggak jadi ini untuk pulang ke rumah itu, karena Waluyo ini lagi nggak ada di rumah. Nah, sesampainya Waluyo di rumah, Waluyo datang ke rumah di depan pintu, langsung dari belakang disikat abis sama si Junaedi ini, alias si berdebah ya. Langsung ditimpa sebak gitu. Nah, ada keributan kan, tolong, aduh sakit. Nah, terdengar suara keributan di luar rumah. Istri Waluyo ini akhirnya kan bangun dia. Aduh, bangun, apa itu ribut-ribut? Nah, jadi istrinya ini keluar tuh, langsung diserang juga sama si Junaedi gitu. Langsung masuk ke dalam, diserang sama Junaedi. Setelah menghabisi 2 orang, yaitu Waluyo dan juga sang istri, masuk ke dalam, di mana di dalam itu ada anak-anak guys. Jadi di kamar anaknya Waluyo ini langsung dihabisi. Nah, kemudian anak pertama si mantan pacarnya itu ada di kamar sebelah kan. Masuk lagi si Junaedi ke kamar sebelah, ditimbas juga guys. Sampai total seluruh keluarganya, yaitu ada 2 orang dewasa dan 3 anak-anak itu meninggal dunia semuanya karena dilibas gitu sama si Junaedi berdebah ini ya. Nah, nggak cuma sampai sana. Setelah menghabisi anak-anaknya, nah si Junaedi ini balik lagi nih ke tempat si Waluyo, si bapaknya ini, untuk memastikan bapaknya ini masih hidup apa enggak. Ternyata masih ada pergerakan guys. Ada pergerakan sedikit-sedikit, dalam hatinya, nanggung banget nih, gue habisi sekalian. Nah, dihabisilah. Satu keluarga dibantai sama si Junaedi gitu, alias Junet. Berdebahnya guys, setelah menghabisi seluruh keluarganya, wah yang dilakukan si Junaedi berdebah ini itu ngapain guys? Dia buka celana. Nah,
dia merudra paksa alias memperkaos mantan pacarnya yang sudah meninggal dunia. Aduh, ini memang berdebah setara Aning ini. Aduh. Dan juga nggak cuma mantan pacarnya ya, ibunya yang sudah meninggal dunia itu juga diperkaos gitu. Si Rizna ini ditemukan oleh kepolisian dalam keadaan setengah telanjang gitu. Habis diperkaos sama si Junaidi, berdebah bangsat ini si Junaidi ya. Nah, setelah dia menghabisi dan melancarkan aksinya, si Junaidi ngambil duit di rumah tersebut. Nah, duitnya itu cuma berapa? 300.000. Habis ngambil duit 300.000 di rumah mantan pacarnya ini, nah, akhirnya dia pulang ke rumah tuh, beres-beres, ganti baju, cuci baju, direndam di sumur. Nah, lalu dia lapor ke Pak RT, bro, gitu. Jadi dia lapor ke Pak RT, Pak RT, tolong. Nah, tetangga saya nih, itu mantan pacar saya itu, rumahnya tuh habis diserang orang, Pak RT. Nah, dia lapor dah ke Pak RT. Bikin laporan palsu dia. Cerita ke Pak RT, ini tadi ada 5-10 orang nih Pak RT, datang ke rumah ini buat ngacak-ngacak. Saya yang belain Pak RT. Ada 5 orang kesini pakai senjata tajam Pak RT, gitu. Ini tangan saya luka ini, itu gara-gara saya melawan penjahat-penjahat tadi nih Pak RT. Dan kepolisian ya, dia juga ceritanya jadi pahlawan kemalaman. Pahlawan kemalaman, dia ceritanya dia membela nih keluarga ini melawan penjahat-penjahat tadi yang ada ke rumah tetangganya ini, sampai ada luka di tangannya. Nah, lalu polisi percaya? Ya enggak lah, dari lihat tampangnya si Junaidi ini, polisi mencurigai, tampangmu tampang kriminal. Nah, lebih tepatnya mukamu yang seperti penjahat. Lu. Mungkin itu di pikiran polisi ya. Jadi setelah itu dilakukan pengecekan, nah ternyata diketahui si Junaidi berdebah ini tangannya terluka itu gara-gara parang yang dia gunakan itu nggak ada gagangnya. Mungkin kayak besi aja. Jadi pas dia melakukan pembacokan itu tangannya itu luka kena parangnya dia sendiri. Nah, itu dia guys. Ternyata dendamnya itu adalah pertama karena si Rizna ini, mantan pacarnya itu diajak balikan, dan si Rizna nggak mau ya, ngapain saya balikan sama sampah masyarakat. Nah, bener nih Rizna itu. Sedangkan si Rizna ini punya pacar baru, udah punya pasangan baru, dia nggak mau balikan lagi sama si Junaidi. Dan katanya nggak cuman itu ya, dia juga udah kesel sama keluarga ini gara-gara itu masalah-masalah sepele ya, seperti katanya ada permasalahan ayam gitu, terus korban juga sempat meminjam helm pelaku gitu, tapi nggak dikembalikan selama 3 hari. Bro, minjam helm aja nggak dibalikin selama 3 hari itu salah satu dendamnya dia ya. Helmku 3 hari nggak dibalikin nih, aku jadi dendam. Kalau 2 hari mungkin aku nggak dendam, tapi 3 hari nih bro. 3 hari katanya helmnya nggak dibalikin ya. Dan dia juga katanya cemburu sama pacarnya si Rizna ini yang baru. Nah, jadi dia sebel kan, si Rizna udah minjemin helmku 3 hari nggak dibalikin, hatiku yang dipinjam juga nggak dibalikin. Waduh. Jadi dia kesel ya, karena dia cemburu si Rizna ini udah punya pacar baru. Itu dia kasus si berdebah Junaidi ini, terlihat dari mukanya kan. Nah, jangan berharap kamu bisa lolos Junaidi, karena dia akan mendapatkan pasal 340 KUHP dan juga 338 KUHP Junto pasal 60 dan ayat 3 Junto. Wah, banyak lah undang-undangnya nih. Dia minimal nah, sekurang-kurangnya dia akan dipenjara seumur hidup. Mampus lu Junaidi, setan. Nah, jadi kamu akan bertemu Aning. Kalau kamu masih cinta sama perempuan, kamu menikahlah dengan Aning itu. Tapi Aning udah punya anak ya. Tapi kalian berdua sama-sama berdebah sih, berdebah dan biadab itu. Kalau Aning biadab, kamu berdebah. Nah, itu dia kasus di Babulu tentang kisahnya Junaidi yang berdebah ini. Menurut kalian gimana guys tentang kasus kali ini? Menurut Let's Go ya, ini emang anak nih berdebah banget ya. Itu remaja ya. Nah, ini teman-temannya menurut Let's Go juga ada andil dalam masalah ini ya. Teman-temannya dia atau mungkin orang tuanya juga, kenapa dia sampai minuman keras bersama teman-temannya itu. Nah, kita nggak tahu nih curhatan apa yang diberikan sama teman-temannya ya. Ini menurut Let's Go, apakah ada brainwash juga ketika dia curhat sama teman-temannya? Aduh gila bro, gue tuh masih cinta banget sama si Rizna, tapi gue sakit hati dia punya pacar baru gitu. Apalagi tuh keluarganya udah sering gue tolongin tuh ayamnya masuk ke rumah gue gitu. Untung nggak gue goreng tuh ayam gitu. Mungkin teman-temannya memanas-manasi, kalau gue aja dulu bro, itu ayamnya masuk, udah gue goreng bro gitu. Mantan gue minjem helm 3 hari, kok bisa dia tega-teganya sama kita? Dia minjem helm 3 hari, tapi dia nggak mau balikan sama kita. Itu pasti dipengaruhi sama pacarnya yang baru bro. Kalau gue aja dulu bro, gue abisin mereka semua bro. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Temen-temennya ini membawa pengaruh buruk kan, itu bisa jadi nih. Karena minum-minuman alkohol kan remaja itu biasanya sok-sok jagoan ya gitu. Ini curiga Let's Go nih harus diusut juga nih teman-temannya nih pas mabuk nih si Junaidi berdebah ini
curhat apa ya gitu. Kalau sampai ada teman-temannya yang bilang, kalau gue sih gue habisin tuh satu keluarga, gue sikat satu keluarga, sekarang habis kita minum nih, gue pulang ke ambil parang, gue carok mereka. Nah, itu tuh juga harus diselidiki nih, anak-anak Bedebah ini ya, biar tidak seperti si Junaedi Bedebah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi. Bye.